Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alian Nur Azizah, Prodi Sistem Informasi B. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi ujian akhir semester. Pertama-tama, pada daftar isi ada bab 1 materi pertemuan 1-15, bab 2 profil teknologi cloud computing, dan bab 3 perkembangan teknologi cloud computing di era sekarang. Pertama-tama, pada bab 1, saya ingin membahas tentang Information System in Global Business. Pada pertemuan ini, membahas tentang sistem informasi, memainkan peran penting dalam mendukung operasi bisnis di seluruh dunia. Dengan teknologi seperti cloud computing dan big data, perusahaan dapat lebih efisien, cepat beradaptasi dengan perubahan pasar global, dan berkompetisi lebih baik. Selanjutnya, Global E-Business and Collaboration. E-Business memungkinkan perusahaan melakukan transaksi global secara efisien. Sementara, kolaborasi digital memungkinkan tim di berbagai lokasi bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya, Information System, Organization, and Strategy. Sistem informasi mendukung organisasi dalam merumuskan dan melaksanakan strategi bisnis. Teknologi ini mempercepat pengambilan keputusan dan memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Ethical Social Issue in Information System. Sistem informasi membawa tantangan etika dan sosial terkait dengan privasi, keamanan data, serta dampak sosial dari otomatisasi dan kecerdasan buatan. Penting bagi perusahaan untuk menerapkan kebijakan yang mengedepankan perlindungan data pribadi. Selanjutnya, IT Infrastructure and Emerging Technology. Infrastruktur TI yang solid adalah fondasi penting bagi operasi perusahaan yang efisien. Teknologi baru seperti cloud computing, blockchain, dan IoT membuka peluang untuk meningkatkan inovasi dan efisiensi. Selanjutnya, Foundation of Business Database and Information Management. Manajemen data yang efektif melalui sistem database memungkinkan organisasi untuk mengakses informasi yang tepat, untuk mendukung pengambilan keputusan dan merumuskan strategi bisnis. Selanjutnya, Telecommunication, the Internet and Wireless Technology. Telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel mendukung konektivitas global, memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dan bertransaksi dengan pelanggan dan mitra di seluruh dunia. Selanjutnya, Securing Information System. Keamanan sistem informasi sangat penting untuk melindungi data dan informasi bisnis dari ancaman cyber. Perusahaan perlu menerapkan kebijakan dan teknologi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Selanjutnya, Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy, Enterprise and Application. Ini adalah aplikasi perusahaan seperti ERP dan CRM membantu perusahaan mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi dan membangun hubungan lebih dekat dengan pelanggan. Selanjutnya, Managing Knowledge and Artificial Intelligence. Manajemen pengetahuan dan penerapan kecerdasan buatan meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar, berbagi informasi, serta membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih cerdas. Selanjutnya, e-commerce, digital market, digital goods. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk beroperasi di pasar digital global, menjual produk digital yang mudah diakses dan dibeli oleh pelanggan di seluruh dunia. Selanjutnya, Ensuring Decision Making. Sistem informasi membantu pengambil keputusan yang lebih baik dengan menyediakan data dan analisis yang mendalam serta mendukung visualisasi informasi secara real time. Selanjutnya, Building Information System, yaitu membangun sistem informasi melibatkan perencanaan, desain, pengembangan, dan implementasi untuk menciptakan solusi yang efektif dan mendukung kebutuhan organisasi. Selanjutnya, Making the Business Case for Information System and Managing Projects. Membuat kasus bisnis untuk investasi dalam teknologi informasi penting untuk menunjukkan bagaimana sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.
Pada pada pertemuan terakhir membahas tentang managing global system. Perusahaan multinasional memanfaatkan sistem informasi global untuk mengelola operasi mereka secara terintegrasi, meningkatkan koordinasi dan efisiensi di berbagai lokasi. Selanjutnya, masuk pada bab 2, yaitu membahas tentang profil teknologi cloud computing. Cloud computing memanfaatkan jaringan server jarak jauh untuk menyimpan data dan aplikasi, sehingga pengguna tidak perlu mengandalkan perangkat keras fisik yang mahal. Istilah cloud merujuk pada server yang tidak terlihat oleh pengguna, tetapi menghadap ke internet. Selanjutnya, karakteristik utama cloud computing. Fitur-fitur ini memungkinkan cloud computing menjadi solusi yang fleksibel, efisien, dan terjangkau untuk organisasi dan individu. Contoh aplikasi dari karakteristik ini bisa ditemukan pada layanan cloud seperti Amazon Web Service, Google Cloud, atau Microsoft Azure. Selanjutnya, model layanan cloud computing, infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service adalah model layanan yang umum di cloud computing, yang masing-masing menawarkan tingkat kontrol yang berbeda terhadap infrastruktur dan aplikasi. Penjelasan lebih mendalam bisa dijelaskan dengan contoh konkret dari masing-masing model layanan. Selanjutnya, keuntungan cloud computing. Cloud computing mengurangi biaya investasi dalam infrastruktur dan pemeliharaan perangkat keras. Keuntungan-keuntungan ini membantu bisnis dalam meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi. Tantangan cloud computing, yaitu keamanan adalah salah satu perhatian utama dalam cloud computing. Organisasi perlu memastikan bahwa penyedia cloud memiliki kontrol keamanan yang memadai. Beberapa perusahaan mungkin merasa khawatir dengan kehilangan kontrol langsung terhadap data dan aplikasi mereka. Selanjutnya, penerapan cloud computing dalam bisnis. Cloud computing memungkinkan perusahaan untuk mengakses aplikasi dan sumber daya yang sebelumnya sulit atau mahal untuk dioperasikan sendiri. Beberapa aplikasi cloud dapat digunakan secara langsung oleh pengguna, sedangkan yang lainnya mendukung pengembangan dan manajemen infrastruktur di belakang layar. Selanjutnya masuk ke bab 3, perkembangan teknologi cloud computing di era sekarang. Cloud computing memungkinkan pengguna mengakses data dan aplikasi melalui internet. Menghindari kebutuhan dan infrastruktur fisik yang mahal, teknologi ini berkembang pesat karena fleksibilitas dan efisiensinya. Selanjutnya, tren terkini dalam cloud computing. Tren ini menunjukkan bagaimana cloud computing tidak hanya menawarkan penyimpanan dan komputasi, tetapi juga memanfaatkan teknologi terbaru seperti AI dan edge computing untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih pintar. Selanjutnya, cloud computing dalam bisnis modern. Cloud computing membantu perusahaan untuk beradaptasi dan perubahan pasar, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan akses yang lebih baik untuk tim yang bekerja dari berbagai lokasi. Selanjutnya, cloud computing dan IoT integrasi yang mengubah dunia. IoT menghasilkan data besar dan cloud computing adalah solusi utama untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis data ini dalam waktu nyata. Peran cloud computing dalam era 5G. 5G membawa kecepatan internet yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah. Dia mengoptimalkan pengalaman pengguna dalam aplikasi cloud, terutama untuk streaming, VR, dan IoT. Selanjutnya, peningkatan keamanan di cloud computing. Keamanan adalah perhatian utama dalam cloud computing, namun teknologi terus berkembang untuk memastikan data tetap aman dengan enkripsi dan deteksi ancaman berbasis AI. Jadi, kesimpulannya, cloud computing adalah teknologi yang terus berkembang dan sangat penting dalam dunia digital yang semakin terhubung, mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan dan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.